Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan hari ini kita akan membahas tentang anatomi fisiologi di sistem respiratori. Ini mereview dari sebelumnya, mungkin sudah pernah diajarkan di semester 1 atau semester 2. Kita hanya mereview terlebih dahulu sebelum kita masuk ke gangguan di beberapa sistem, khususnya di sistem respiratori. Sebelum masuk ke anatomi fisiologi di sistem respiratori, kita harus tahu dulu terkait dengan outcome dari tujuan pembelajaran di mata kuliah hari ini. Yang pertama, setelah mahasiswa mengetahui tentang anatomi fisiologi, mahasiswa dapat menjelaskan tentang definisi dari pernafasan yang benar. Kemudian mahasiswa juga dapat menjelaskan tentang proses pernafasan, fisiologi, kemudian sistem pernapasan mulai dari rongga hidung, faring, laring, trachea sampai dengan bronkus dan alveoli. Kita masuk ke sub pokok bahasan. Definisi dari pernapasan merupakan suatu peristiwa dari menghirupnya udara atau oksigen dari luar yang kaya akan oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida sebagai sisa dari oksidasi tubuh. Terdapat dua jenis pernafasan, ada inspirasi dan ekspirasi. Yang dimaksud dengan inspirasi itu adalah menghirup oksigen, ekspirasi adalah mengeluarkan karbon dioksida. Kemudian proses pernapasan kita mulai dari sebelah kanan terlebih dahulu. Dari mulai oksigen yang berada di luar, kemudian dihirup oleh alat indera kita yang berupa hidung, kemudian di hidung, kemudian masuk ke faring, laring, trachea, kemudian ke bronkus, kemudian ke bronchiolus, kemudian ke percabangan, masuklah ke alveoli. Di alveoli terjadi pertukaran antara oksigen dengan karbon dioksida. Kemudian oksigen ini akan diikat oleh yang namanya hemoglobin dan akan masuk ke dalam jantung dan diedarkan ke seluruh tubuh. Kemudian hasil edar dari oksigen tersebut atau hasil oksidasi dari oksigen tersebut yang berada di dalam jaringan akan menghasilkan namanya karbon dioksida. Karbon dioksida ini akan diikat oleh asam bikarbonat yang nanti akan masuk ke dalam darah yang akan mengalir ke vena, kemudian masuk ke dalam jantung, kemudian di jantung darah yang banyak kandungan karbon dioksida akan dilepaskan ke alveoli, bronkus, faring, hidung, dan dibuang. Itu akan terjadi setiap saat. Ini adalah penjelasan dari proses pernafasan yang tadi sudah digambarkan di bagan. Kemudian masuk ke saluran pernapasan. Saluran pernapasan dibagi menjadi dua, saluran nafas bagian atas dan saluran nafas bagian bawah. Saluran nafas bagian atas terdiri dari hidung, faring, dan laring. Kemudian saluran nafas bagian bawah terdiri dari trachea, bronkus, bronchiolus, dan percabangannya. Kemudian yang dimaksud dengan area konduksi yaitu area di sepanjang saluran nafas dan berakhir sampai dengan bronchiolus. Dari area konduksi ini adalah saluran nafas bagian atas dan saluran nafas bagian bawah itu tergabung menjadi area konduksi. Fungsi dari area konduksi ini adalah tempat lewatnya udara pernapasan, membersihkan, melembabkan udara, menyamankan udara dengan suhu tubuh di area hidung, faring, trachea, bronkus, bronchiolus, dan percabangannya. Nah, di sini kita bisa melihat dari gambar tersebut beberapa organ-organ atau bagian-bagian dari nasal atau hidung. Di sini ada eksternal naris atau bagian lubang hidung bagian luar. Kemudian ada konka nasal inferior atau lubang hidung bagian dalam, ada middle nasal konka atau lubang hidung bagian tengah, ada sinus frontalis
atau ada sinus bagian depan, kemudian nasal konka atau bagian saluran hidung, ada sphenoid sinus, ini ada lubang bagian sphenoid atau sebagian samping, ada internal naris bagian dalam hidung, kemudian ada nasofaring. Ini adalah saluran yang menghubungkan antara hidung dengan faring. Baik, di anatomi di bagian nasal atau hidung ini ada beberapa saraf yang mensarafi bagian indera penciuman. Saraf ini berada di area lempeng cribriformis atau tulang ethmoid dan konka superior. Saraf ini dinamakan saraf olfaktorius. Saraf ini akan mengantarkan sistem pembauan kita yang berada di hidung masuk ke dalam otak, di mana sensasi bau ini akan dipersepsikan di otak. Namanya adalah saraf olfaktorius. Ketika udara masuk ke hidung, udara akan disaring, dihangatkan, dilembabkan. Hal ini dilakukan oleh sel-sel epitel yang berada di daerah mukus di area hidung. Gerakan silia akan mendorong lapisan mukus ke bagian posterior di dalam rongga hidung dan ke bagian atas atau superior saluran pernapasan bagian bawah dan menuju ke faring. Kemudian nares anterior merupakan suatu saluran di dalam lubang atau di area hidung. Saluran ini bermuara di dalam bagian-bagian yang dikenal dengan vestibulum hidung. Di bagian rongga hidung dilapisi oleh selaput lendir yang kaya akan pembuluh darah yang tersambung dengan lapisan-lapisan faring dan selaput-selaput lainnya. Nah, ini adalah gambar dari saraf olfaktorius. Ya, dia berada di lempeng tulang hidung bagian atas. Kemudian ini adalah mukosa atau lendir, ini adalah serabut atau silia-silia dari saraf-saraf pembau. Ini adalah fungsi dari rongga hidung, bekerja sebagai saluran udara, menyaring saluran sebagai penyaring udara di pernapasan yang dilakukan oleh bulu-bulu hidung, kemudian menghangatkan, kemudian membunuh kuman-kuman yang masuk. Ini adalah fungsi dari rongga hidung. Pada bagian belakang di rongga hidung terdapat ruangan yang disebut dengan nasofaring. Kemudian ada beberapa sinus di area hidung yang merupakan suatu rongga pada tulang kranial yang menghubungkan dengan rongga hidung melalui ostium atau lubang. Dan terdapat beberapa sinus paranasal. Contohnya adalah sinus maxillaris, sinus frontalis, sinus yang dekat dengan permukaan, dan sinus sphenoidalis dan sinus ethmoidalis yang letaknya lebih dalam. Di area hidung juga terdapat yang namanya tuba eustachius. Tuba eustachius ini merupakan saluran yang menghubungkan dengan ruang telinga bagian tengah. Jadi dari rongga hidung ada saluran kecil namanya tuba eustachius. Saluran ini menghubungkan rongga hidung ke dalam saluran telinga bagian tengah. Nah, ini ada 4 sinus atau rongga-rongga yang berisi udara. Ada sinus frontalis, dia bagian depan, sinus ethmoidalis, dia di area tepi dari pangkal hidung, sphenoidalis di depannya, dan sinus maxillaris di area pipi atau sebelah kanan dan kiri dari hidung kita. Ini adalah saluran tuba eustachius tadi yang menghubungkan antara rongga hidung menuju ke saluran telinga bagian tengah. Masuk ke bagian yang kedua adalah faring. Faring merupakan pipa berotot yang berjalan dari dasar tengkorak sampai tersambungnya dengan esophagus pada ketinggian tulang rawan atau kritoid. Panjang dari saluran ini sekitar 12 atau sampai dengan 14 cm. Faring berada di belakang hidung, mulut, dan laring serta lebih lebar di bagian atasnya.
Udara yang telah sampai ke faring telah diatur kelembabannya sehingga hampir bebas dari debu atau partikel-partikel debu dan bersuhu mendekati dengan suhu tubuh. Lalu udara ini mengalirkan ke kotak suara di area laring. Beberapa fungsi dari laring, yang pertama adalah sebagai saluran nafas dan makanan. Yang kedua, menghangatkan dan melembabkan udara. Yang ketiga adalah sebagai fungsi bahasa. Yang keempat, sebagai fungsi pengecap. Kemudian sebagai fungsi pendengaran dan fungsi perlindungan. Bagian-bagian dari faring dibagi menjadi 3. Bagian atas adalah nasofaring, tengah orofaring, dan bagian belakang bawah adalah laringofaring. Suplai darah pada faring disalurkan oleh beberapa arteri dan vena. Kebutuhan darah pada faring disuplai oleh arteri di area wajah atau dinamakan arteri facialis. Kemudian venanya dia juga dinamakan vena facialis dan vena jugularis internal. Kemudian saraf yang ada di area faring disebut dengan saraf plexus pharyngeal yang dibentuk oleh saraf vagus dan glossopharyngeal atau saraf parasimpatik serta ganglia cervicalis atau superior simpatik. Beberapa lapisan yang melapisi bagian faring disebut juga dengan membran mukosa, jaringan fibrosa, dan otot polos. Nah, gambar ini menjelaskan bagian-bagian dari faring. Tadi dibagi menjadi 3, bagian atas dinamakan nasofaring, tengah orofaring, dan bagian bawah laringofaring atau hipofaring. Ini masih menyatu antara hidung dengan mulut. Makanya tadi salah satu fungsinya adalah membantu pada saluran pencernaan atau makanan. Kemudian yang berikutnya adalah laring. Laring ini terdiri dari cincin tulang rawan yang dihubungkan oleh otot-otot yang mengandung pita suara. Laring ini berperan untuk membentuk suara dan melindungi jalan nafas terhadap masuknya suatu makanan dan cairan. Pada waktu menelan, gerakan laring makan naik ke atas, akan menutup glotis dan memisahkan saluran pernapasan bagian atas dan bagian bawah. Jadi seperti pintu pada bagian epiglotis dan membentuk pintu masuk. Jika benda asing masuk melampaui glotis, maka refleks batuk yang dimiliki laring akan menghalau benda tersebut dan sekret akan keluar dari pernapasan bagian bawah. Jadi laring ini di situ ada yang namanya pintu di area laring yang berfungsi untuk mengatur antara pernapasan dengan makanan sehingga makanan tersebut tidak masuk ke saluran pernapasan sehingga oksigen bisa masuk secara maksimal. Fungsi dari laring tersebut yang pertama sebagai produksi suara, berbicara, perlindungan saluran nafas bagian bawah saat menelan, kemudian sebagai pintu masuk udara, kemudian melembabkan, menyaring, dan menghangatkan udara. Pada bagian bawah laring terdapat beberapa organ yang dinamakan epiglotis. Epiglotis ini merupakan katup tulang rawan untuk menutup laring sewaktu orang pada saat menelan. Pada saat bernapas, epiglotis terbuka, tetapi pada saat menelan, epiglotis ini akan menutup laring. Jika bernapas melalui mulut, udara yang masuk ke dalam paru-paru tak dapat disaring dan dilembabkan atau dihangatkan yang akan menimbulkan gangguan tubuh dan sel-sel bersilia akan masuk, adanya gas-gas yang beracun dan dehidrasi. Apabila kita sedang mengalami gangguan di area hidung, maka kita bisa bernapas melalui mulut. Akan tetapi, oksigen yang masuk melalui mulut itu tidak bisa disaring di area seperti
mukosa hidung, selaput lendir, silia, sehingga oksigen yang masuk ke dalam paru-paru itu banyak mengandung mikroorganisme dan zat-zat beracun. Kebutuhan darah pada area laring. Darah ini diperdari oleh arteri laringeal yang dialiri oleh vena tiroid dan bekerja sama dengan vena jugularis internal. Saraf parasimpatik yang mensarafi bagian laring disusun oleh saraf laringeal superior dan laringeal recurrens yang merupakan cabang dari saraf vagus. Saraf simpatik yang mensarafi laring disusun oleh ganglia cervicalis. Saraf ini mempersarafi otot laring dan serat-serat sensoris pada membran yang melapisinya. Ini adalah bagian-bagian dari laring. Ada epiglotis, ini adalah pintu. Ada supraglotis, ada vokal glotis, ada glotisnya, dan ada subglotis. Berikutnya adalah trachea. Trachea merupakan lanjutan dari laring yang berbentuk oleh 16-20 cincin tulang rawan atau kartilago yang membentuk seperti huruf C yang bertumpuk-tumpuk. Trachea dilapisi oleh selaput lendir yang terdiri atas epitelium yang bersilia dan sel-sel cangkir. Bentuk bronkus seperti sebuah pohon, oleh karena itu disebut dengan pohon tracheobronchial. Tempat trachea bercabang menjadi bronkus disebut dengan carina. Carina ini akan menjadi bronkus primer kanan, kiri dan bagian kanan, di mana tiap bronkus menuju ke tiap paru-paru, kiri dan sebelah kanan. Carina memiliki banyak saraf dan dapat menyebabkan bronkospasme dan batuk berat jika dirangsang. Fungsi dari trachea yang pertama sebagai penunjang dan menjaga kepatenan jalan pernapasan. Yang kedua sebagai refleks batuk, kemudian menghangatkan, melembabkan, dan menyaring udara. Trachea ini terdiri dari 3 lapis, yaitu lapisan luar, tengah, dan lapisan dalam. Lapisan luar ini terdiri dari jaringan elastis dan fibrosa yang membungkus kartilago. Lapisan tengah terdiri atas kartilago dan pita otot polos. Dan lapisan dalam terdiri dari epitelium kolumnar dan penyekresi mukus. Kebutuhan darah pada area trachea. Trachea ini diperdarai oleh arteri bronkial dan arteri tiroid inferior. Aliran balik venanya yang memperdari trachea adalah vena tiroid inferior. Saraf parasimpatik yang mensarafi trachea adalah saraf laringeal recurrens sebagai percabangan dari saraf vagus lainnya, sedangkan saraf simpatiknya adalah saraf ganglia simpatik. Stimulasi parasimpatik mengkonstriksi trachea dan stimulasi simpatik akan mendilatasi area trachea. Nah, ini adalah gambar dari trachea yang terbentuk dari cincin tulang rawan seperti huruf C, kurang lebih 16-12 buah. Kemudian di bawahnya trachea adalah percabangan bronkus. Bronkus merupakan percabangan trachea yang setiap bronkus primer bercabang menjadi 9-12 kali untuk membentuk bronkus sekunder dan tersier dengan diameter yang semakin kecil. Struktur mendasar dari paru-paru adalah percabangan bronkial yang selanjutnya berurutan adalah bronki, bronchiolus, bronchiolus terminal, bronchiolus respiratorik, ductus alveoli, dan alveoli. Bronkus utama kanan lebih pendek dan lebar serta hampir vertikal dengan trachea. Sedangkan bronkus utama kiri akan lebih panjang dan lebih sempit. Cabang bronkus kanan dan kiri bercabang lagi menjadi bronkus lobaris dan segmentalis. Percabangan ini terus menjadi kecil sampai akhirnya menjadi bronchiolus terminalis, saluran udara kecil yang tidak mengandung alveoli. Setelah itu terdapat asinus yang merupakan satu unit paru-paru, yaitu tempat pertukaran gas. Asinus atau lobus primer terdiri dari bronchiolus respiratorius, ductus alveolis, saccus alveolaris, dan terminalis.
Dalam setiap paru-paru terdapat 300 juta alveolis dengan luas permukaan seluas sebuah lapangan tenis. Terdapat dua tipe lapisan sel alveolir. Yang pertama adalah pneumosit tipe 1, di mana lapisan ini merupakan lapisan yang menyebar dan menutupi daerah permukaan paru. Yang kedua adalah pneumosit tipe 2, di mana lapisan ini bertanggung jawab terhadap sekresi surfaktan. Yang berikutnya adalah alveoli. Alveoli merupakan suatu gelembung gas yang dikelilingi oleh jaringan kapiler, sehingga batas antara cairan dan gas membentuk tegangan permukaan yang cenderung untuk mencegah terjadinya kolap paru. Pengembangan saat inspirasi dan kolap saat ekspirasi. Tetapi dengan adanya lapisan yang terdiri dari zat lipoprotein atau disebut juga dengan surfaktan yang dapat mengurangi tegangan permukaan dan resistensi terhadap pengembangan pada waktu inspirasi dan mencegah kolap alveoli pada saat ekspirasi. Jadi zat surfaktan ini dia membantu dalam memelihara ketegangan di area alveoli pada saat inspirasi dan pada saat ekspirasi. Nah, ini adalah gambar dari bronkiolus, kemudian alveoli, kemudian yang warna biru ini adalah darah yang kaya akan oksigen, dia bertukar menjadi di dalam alveoli atau di dalam kapiler alveoli. Terjadinya pertukaran antara karbon dan oksigen. Yang berikutnya adalah paru-paru. Paru-paru ini berada dalam rongga torak yang kandung dalam susunan tulang-tulang iga dan letaknya di sebelah kiri dan sebelah kanan mediastinum. Paru-paru ini akan menutup bagian jantung, arteri dan vena-vena besar di esofagus dan trachea. Paru-paru ini membentuk seperti spons dan berisi udara dengan pembagian ruang sebagai berikut. Paru-paru dibagi menjadi dua, dextra dan sinistra atau paru-paru kanan. Dia memiliki 3 lobus, yaitu superior, atas, medial tengah, dan inferior bagian bawah. Sedangkan yang paru-paru kiri dibagi menjadi dua, bagian lobus superior atas dan bagian lobus inferior atau bagian bawah. Nah, ini merupakan bagian dari lobus masing-masing paru-paru sebelah kanan dan sebelah kiri. Ada 3 lobus kanan dan 2 lobus sebelah kiri. Setiap lobus di paru-paru dibungkus oleh jaringan elastis yang mengandung pembuluh darah limfe, arteriola, vena bronchial, ductus alveolar, dan saccus alveolar. Diperkirakan bahwa setiap paru-paru mengandung 150 juta alveoli. Yang berikutnya adalah pleura. Pleura merupakan suatu lapisan tipis yang membungkus paru-paru yang menempel langsung ke area paru. Ada dua macam pleura, ada pleura visceral dan pleura parenteral. Pleura visceral ini adalah lapisan paru yang paling dalam atau yang menempel di area paru, sedangkan lapisan parenteral atau pleura parenteral adalah dia yang menempel pada dinding rongga dada atau paru-paru bagian luar, dia menempel ke paru-paru dengan dada. Di antara pleura visceral dan pleura parenteral terdapat cairan pleura yang dinamakan adalah cairan visceral dan cairan pleura. Fungsi dari cairan pleura berfungsi sebagai pelumas sehingga memungkinkan pergerakan dan pengembangan paru secara bebas tanpa adanya suatu gesekan dengan dinding dada. Cairan pleura ini dia membasahi antara pleura dengan paru-paru pada saat dia mengembang atau inspirasi dan ekspirasi tidak terjadi gesekan. Ini adalah gambar dari paru-paru bagian luar dan bagian dalam atau visceral dan parietal. Kemudian pembuluh darah yang ada di area paru-paru. Ada truncus pulmonal terbagi menjadi arteri pulmonalis kanan dan kiri. Dia akan membawa darah yang miskin oksigen ke tiap paru-paru. Di dalam paru-paru, arteri pulmonalis terbagi menjadi banyak cabang yang akhirnya akan bermuara di jaringan kapiler padat di sekitar dinding alveoli.
Pertukaran gas antara udara di paru-paru dan darah di kapiler akan berlangsung pada dua selaput yang sangat halus. Keduanya disebut dengan membran pernapasan. Kapiler pulmonal akan bergabung membentuk dua vena pulmonalis di tiap paru. Vena ini akan keluar dari paru-paru melalui hilum dan membawa darah yang kaya oksigen ke dalam atrium kiri atau ke jantung sebelah kiri. Kemudian ada dua jenis pernapasan, tadi ada inspirasi dan ekspirasi. Inspirasi atau menarik nafas merupakan suatu proses aktif yang dilakukan oleh kerja otot-otot. Kontraksi diafragma akan meluaskan rongga dada dari atas sampai ke bawah. Menaikkan iga-iga dan sternum yang ditimbulkan oleh kontraksi otot interkostalis. Meluasnya rongga dada ke dua sisi dan dari belakang sampai ke depan. Paru-paru yang bersifat elastis akan mengembang untuk mengisi ruang yang membesar dan udara akan ditarik masuk ke dalam saluran udara. Ini adalah proses dari inspirasi yang melibatkan otot-otot di area diafragma, ada tulang iga, tulang dada, paru-paru, dan diafragma. Ini adalah ekspirasi. Pada inspirasi, otot-otot di area dada ini akan melakukan kontraksi. Sedangkan pada saat ekspirasi, otot-otot di antara tulang dada ini akan melakukan relaksasi atau mengembang. Proses ekspirasi ini yaitu merupakan suatu gerakan udara yang dipaksa keluar oleh pengendoran otot-otot dan karena paru-paru kempis kembali yang disebabkan paru-paru ini bersifat elastis. Gerakan ini disebut dengan proses pasif, di mana ketika pernapasan sangat kuat, gerakan dada akan bertambah. Otot leher dan bahu akan membantu menarik iga-iga dan sternum ke bagian atas. Kemudian rongga dada. Rongga dada akan diperkuat oleh tulang-tulang yang membentuk rangka dada. Rongga dada ini terdiri dari koste, sternum, koste, tulang iga, dan sternum atau tulang dada. Otot-otot di area rongga dada yang berfungsi untuk membantu pernapasan ada 6. Ada otot intercostalis eksternal, ada otot sternocleidomastoideus, ada otot scalenus, ada intercostalis internus, ada muscularis abdominal, dan muscularis diafragma. Nah, otot-otot ini yang membantu pada saat kita inspirasi maupun ekspirasi.